Siapa di sini yang GERD-nya belum pulih juga? Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di channel kita teman-teman. Ya silakan disimak siapa di sini yang GERD-nya belum pulih juga. Nah teman-teman, ini adalah salah satu gejala yang paling ya umum terjadi saat kita mengalami GERD, yaitu apa teman-teman ya? Kita makan cuma bisa sedikit. 1, 2, 3 sendok saja. Bukan karena perut kita perih, namun tidak bisa masuk teman-teman ya. Jadi seperti ada yang mendorong. Di sini tuh rasanya begah, kemudian seperti tidak bisa kemasukan teman-teman ya. Kemudian sesak juga di sini, nyeri di ulu hati teman-teman ya. Ini kita membahas seputar GERD yang non gastritis ya. Oke teman-teman, selamat datang di channel kita teman-teman ya. Di channel ini kita akan membahas permasalahan seputar lambung, diantaranya GERD, gastritis teman-teman ya, dan yang pasti anxiety ini tidak ketinggalan kalau kita sedang mengalami GERD. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan dibantu untuk like dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini, memberikan manfaat untuk teman-teman kita yang sedang mengalami GERD atau gastritis. Oke teman-teman, kita lanjut bahasan di cara pemulihan GERD bagi teman-teman yang mungkin nih GERD-nya belum pulih juga. Kita bahas satu aja ya, yaitu apa? Saat kita makan, kenapa nih kita coba bisa makan sedikit saja. Nah, ini memang beberapa kasus ini tidak semua mengalami seperti ini, teman-teman ya. Namun ini penting banget untuk kita perhatikan. Oke, teman-teman, seperti yang sudah pernah saya rasakan ya. Saya hanya bisa makan di 3 sendok dan saya kemudian takut mau makan lagi karena di sini teman-teman ya itu seperti tertolak ke atas gitu ya. Dan rasanya di sini itu seperti penuh. Padahal teman-teman ya makan kita itu cuma sedikit ya. Sehingga Pak teman-teman ya terkadang berat badan kita turun. Kemudian kita itu juga lemes, gemetaran, teman-teman ya seperti itu. Nah, teman-teman, langkah yang saya lakukan pada saat itu yaitu apa? Saya konsumsi cuka apel ya. Karena teman-teman cuka apel ini bisa membantu mengasamkan lambung kita sehingga teman-teman ya nih di sini nih teman-teman ya menjadi lebih bagus keasamannya ya, sehingga asamnya ya asam lambung ini tidak naik ya. Itu yang saya rasakan seperti itu. Kemudian teman-teman penting banget untuk pemilihan cuka apel. Teman-teman pilih cuka apel yang mengandung probiotik ya, yang banyak madernya gitu ya. Teman-teman bisa cek video saya ya, contoh cuka apel yang saya pakai ya. Nah teman-teman, kita minum cuka apel rutin sebelum makan pagi, sebelum makan sore ya. Kalau siang ini saya lewatkan ya. Namun kalau udah merasa enakan di pagi saja. Terutama pada saat perut kita begah, teman-teman ya, saya selalu mengkonsumsi cuka apel. Setelah saya konsumsi cuka apel itu lumayan waktunya singkat, teman-teman ya, itu begah ini langsung berkurang teman-teman ya. Jadi barangkali pengalaman saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mengalami GERD ya. GERD yang apa teman-teman ya? Yang non gastritis ya, yang tidak ada perih di perut, tidak ada melilit di perut ya, kemudian tidak ada apa? Rasa yang telat makan perih, makan pedas perih, makan asam perih. Jadi yang saya bahas di video ini khusus yang GERD yang katupnya saja terbuka ya, atau lambung kita yang mengalami kurang pH asam normal ya. Nah teman-teman, pantangan makanan ya, teman-teman jangan sesekali makan makanan yang berlemak. Seperti apa? Kuah bakso dengan baksonya, soto teman-teman ya, kuahnya itu ya, kemudian rawon ya, tahu campur teman-teman jangan sekali-kali coba ya saat teman-teman sedang mengalami GERD. Kemudian teman-teman jangan juga konsumsi makanan bertepung lainnya nih seperti mie, seperti pizza, gorengan ya, tepungnya digoreng. Please stop ya, kerupuk stop ya, karena itu akan bereaksi teman-teman ya, sangat-sangat instan sekali reaksinya teman-teman ya. Biasanya kita ini langsung sesak, biasanya ini langsung nunjem ya, seperti itu teman-teman ya, karena kondisi keasaman kita ini masih kurang stabil, kurang normal teman-teman ya, di pH aslinya, pH asamnya ya, jadi cenderung basah keasaman lambung kita. Nah teman-teman, berdasarkan pengalaman saya terapi menggunakan cuka apel ya. Kemudian di sekitar 7 bulanan saya menemukan probiotik yang sudah ada dalam kurun waktu yang lama, yang sudah diwariskan oleh kakek nenek kita teman-teman ya, namanya tape. Jadi teman-teman bisa coba nih, berdasarkan pengalaman saya bisa coba cuka apel, bisa coba tape dimakannya sebelum makan nasi. Ada perubahan yang signifikan setelah saya konsumsi tape teman-teman ya, tapenya tape singkong ya.
itu pencernaan menjadi lebih bagus ya. Sehingga teman-teman lihat dalam jangka waktu total saya 8 bulan GERD itu bisa pulih. Kalau ada pertanyaan, apakah GERD bisa pulih total? Jawabannya bisa ya. Oleh karena itu teman-teman tetap semangat. Yang sedang mengalami GERD yang sensasinya bermacam-macam seperti keliengan, lemas, tidak ada tenaga, ya, otot-otot ini lemas semua. Teman-teman tetap semangat ya. Yakinlah ini bisa pulih karena saya sudah merasakan hal itu, gitu ya. Saya sudah melewati fase itu. Memang tidak bisa singkat untuk GERD ini, ya. Kenapa GERD bisa terjadi, teman-teman ya? GERD terjadi umumnya karena nih katup esofagus kita ini ya di bagian lambung atas ini terbuka diakibatkan oleh apa? Beberapa pola makan kita yang terlalu banyak makan ya, sering makan, dan yang dimakan ini banyak makanan-makanan yang istilahnya itu banyak pengawetnya gitu ya, sehingga diolah lambung itu sulit, istilahnya itu tidak alami. Ya, kemudian apa? Makan dalam porsi besar ya. Kemudian apalagi teman-teman ya setelah makan kita itu cuma jeda beberapa menit udah langsung tidur ya. Itu adalah beberapa ya teman-teman ya contoh GERD itu bisa terjadi. Kemudian pola pikir juga bisa. Pola pikir kita yang terlalu stres teman-teman ya bisa membuat produksi asam lambung kita ini menjadi meningkat ya. Sehingga teman-teman ya katup esofagus ini bisa terbuka, kemungkinan juga keasaman lambung kita ini kurang normal sehingga nih asam lambung ini naik ke kerongkongan ya. Oke teman-teman, silakan simak video-video saya ya di channel ini, barangkali bermanfaat. Saya adalah pejuang GERD yang sudah pulih di waktu 8 bulan. Kalau itu tadi saya ulangi lagi, apakah bisa pulih total? Jawabannya bisa. Namun teman-teman ya tetap sabar karena tidak instan gitu ya. Yang sedang mengalami anxiety sabar juga ya. Anxiety itu tidaklah nyata ya. Jadi mohon bersabar gitu ya. Saya tidak henti-hentinya memberikan motivasi, memberikan semangat kepada teman-teman semua agar teman-teman ya GERD-nya bisa pulih ya. Dukung saya dengan cara like dan subscribe teman-teman ya, karena subscribe itu gratis teman-teman ya. Jadi teman-teman tetap semangat ya. Saya akan upload nih rutin teman-teman ya, memberikan semangat kepada teman-teman dan memberikan pengalaman saya barangkali bermanfaat. Oke teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata teman-teman ya. Jangan lupa nih dijaga tidurnya ya. Tidurnya jangan begadang ya. Minim di ya 6, 7, 8 jam ya teman-teman ya. Kemudian jangan lupa teman-teman kalau pagi berjemur, jalan kaki, peregangan gitu ya. Kemudian nih lakukan hobi-hobi yang menyenangkan sehingga hormon-hormon yang bekerja ini hormon bahagia membuat kesembuhan GERD kita menjadi lebih cepat. Oke teman-teman, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.